Terima kasih oleh karena kematian dan penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka kami orang-orang berdosa boleh menyapa Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia sebagai Bapa. Dan Engkau adalah Bapa sekaligus Raja segala Raja, Allah yang Maha Kuasa. Jikalau kami yang menjadi ayah di dunia ini, dalam segala keterbatasan dan keberadaan kami yang penuh dengan kekurangan, boleh senantiasa beritikad baik bagi anak-anak kami. Terlebih pula kami boleh rasa aman di dalam pemeliharaan-Mu, karena Engkau pasti dengan penuh tanggung jawab dan dengan sempurna melaksanakan niat-niat-Mu yang baik bagi kami. Terima kasih sore hari ini kami berhimpun di sini sebagai keluarga-Mu, ya Allah, dan kami hendak merenungkan firman-Mu, mengerti lebih dalam pemeliharaan-Mu kepada kami. Berilah kami pencerahan untuk kami mengerti dan boleh mengalami dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka Alkitab pada Injil Matius pasal yang ke-6. Hendak kita ikuti pembacaan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Kristus. Jangan khawatir, demikian pesan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa itu khawatir? Kekhawatiran boleh kita definisikan sebagai sebuah perasaan gelisah, perasaan takut, atau kegentaran, kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi.
Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Apakah ada di antara kita yang merencanakan, besok aku mau berkhawatir? Tidak ada. Khawatir tidak pernah kita rencanakan, tidak kita inginkan, tetapi dia bisa mendadak menyelinap muncul, mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan begitulah kita kemudian berkhawatir. Mendadak saja bisa timbul sebuah pikiran melintas, lalu dia menjadi seperti satu bola salju yang berguling-guling, makin lama makin besar, dan dia menekan perasaan kita dalam bentuk kekhawatiran tentang sesuatu di masa depan. Lalu kita dilanda oleh kecemasan. Di dalam bahasa asli, khawatir adalah pikiran yang terbagi-bagi. Apakah Anda pernah merasa khawatir? Saya pikir kita masing-masing termasuk saya pernah dan tidak jarang berkhawatir. Karena apa kita khawatir? Macam-macam sebab. Biasa kita bisa berkhawatir karena kondisi ekonomi. Mungkin kita ada tanggungan yang besar, tetapi penghasilan kita rasa kok kurang cukup. Ada bill yang harus dibayar, ada mortgage yang harus dilunasi, dan berbagai macam. Lalu kita mulai berpikir, wah ini kalau penghasilan tidak bertambah, bagaimana aku bisa menyelesaikan semua beban tersebut? Dan kita berkhawatir. Kita bisa berkhawatir karena kondisi kesehatan dan merasa dengan tambah umur makin hari kok ada saja, sementara mungkin life insurance tidak, maksud saya health insurance tidak memadai. Wah, bagaimana nanti kalau terjadi ini itu, kalau aku masuk rumah sakit biayanya bagaimana? Lalu kita khawatir, padahal itu belum terjadi. Kita bisa berkhawatir karena pekerjaan. Di saat-saat yang penuh persaingan ini, lalu kita mendengar kabar-kabar perusahaan kita akan menjalankan PHK. Wah, bagaimana kalau aku terkena? Dan kita berkhawatir. Kita bisa berkhawatir karena masa depan anak-anak kita. Mereka bertumbuh dengan cepat, sebentar lagi selesai high school, lalu masuk college. Nanti kalau masuk college, biaya, lalu kemudian kalau dia di luar kota, bagaimana pergaulannya? Lalu kita ada kecemasan dan itu bisa menjadi kekhawatiran. Jangan khawatir, itulah nasihat Tuhan Yesus, sekaligus merupakan kehendaknya bagi murid-muridnya, dan boleh kita lihat juga dari perspektif sebagai perintah Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus berpesan jangan khawatir kepada murid-muridnya? Saudara-saudara, banyak ahli Alkitab menjelaskan bahwa zaman itu, di zaman Tuhan Yesus, Israel atau Palestina, rakyat pada di Palestina maksud saya, banyak yang mengalami hidup yang susah karena kemiskinan. Gap antara kaya dan miskin itu menganga terlalu lebar. Ada orang yang kaya, sangat kaya, tetapi ada orang yang miskin sampai mereka tidak tahu bagaimana melewati satu hari. Bahkan makan pun masih tidak jelas apakah mereka akan makan atau tidak, apalagi besok. Murid-murid Tuhan Yesus sudah meninggalkan pekerjaan dan mengikut Tuhan. Sebagian dari mereka adalah nelayan, mereka sudah meninggalkan perahu dan jala mereka. Mereka punya keluarga yang harus mereka tanggung. Sementara mereka mengikut Tuhan yang berkata, burung ada sarangnya, serigala ada lubang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Apakah wajar, masuk akal bila mereka berkhawatir, berpikir besok bagaimana? Memang Tuhan Yesus melatih mereka untuk tidak berkhawatir. Di dalam Matius 10, kalau saudara membaca, ketika Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi mengabarkan Injil, Tuhan Yesus berpesan supaya mereka tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa 2 helai baju, tidak membawa bekal. Mereka diajar untuk bagaimana bergantung hidup di dalam mereka melayani Tuhan.
Itu adalah latar belakang keadaan mereka. Namun dalam keadaan seperti itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Dan Tuhan memberikan alasan-alasan mengapa kita, murid-muridnya, tidak perlu berkhawatir. Pertama, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab apa? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi alasan pertama untuk tidak khawatir adalah karena ada hal-hal yang lebih penting daripada yang dikhawatirkan. Tuhan berkata, hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi kalau orang berpikir khawatir mengenai makanan, ini adalah sesuatu yang menggelikan menurut Tuhan Yesus. Memikirkan apa yang dimakan besok, tetapi tidak bertanya apakah besok pagi aku masih hidup. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi kalau kita berkhawatir mengenai hari esok untuk sesuatu yang tidak seperti hidup, Tuhan berkata kita tidak berpikir secara rasional. Saudara, setiap malam kita pergi tidur, kadang kita tidak bisa tidur karena memikirkan suatu persoalan yang belum terjadi. Tapi pernah kita berpikir, aku ini naik tidur malam ini, apakah besok pagi aku masih bisa bangun? Apa kita pernah berpikir bahwa jantung kita yang berdetak ini tanpa baterai yang dipasang, apakah besok dia masih berdetak? Itu jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, tapi untuk mengerti bahwa kita menerima hidup sungguh sesuatu yang ajaib. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki suatu keadaan hidup ini betul-betul wonderful, dan Allah yang memberikan itu. Dan hidup itu lebih penting daripada makanan. Buat apa pakaian baru bila tubuh sudah terkujur kaku? Ada orang yang mengeluh karena dia tidak punya sepatu yang dia idamkan. Sampai pada suatu ketika dia menanti kereta api di stasiun, dia melihat seorang yang tersarup-sarup berjalan di sana, meminta-minta karena dia tidak memiliki kaki. Buat apa punya sepatu baru kalau sudah tidak punya kaki? Jadi yang jauh lebih penting, maksud Tuhan Yesus kita pikirkan adalah relasi kita dengan Allah yang memberi hidup, dan kemudian tanggung jawab kita untuk mengelola hidup yang Allah berikan. Hal ini yang lebih perlu kita pikirkan, dan kalau perlu menimbulkan kerisauan kalau hubungan kita dengan Allah itu tidak beres. Karena Allah lah yang memberikan kita hidup, dan sebetulnya hidup kita itu tergantung kepada Allah. Dia yang memberikan izin, dia yang memberikan penentuan waktu, umur saudara dan saya. Dan yang kedua, maksud Tuhan Yesus, karena Allah masih memberikan kita hidup dan tubuh, maka tentulah Allah bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan kita. Bahkan tanpa bicara urusan relasi dengan Allah, iman kepada Allah, ibadah dan bakti kepada Allah pun, Allah bertanggung jawab memelihara ciptaannya. Lalu Tuhan Yesus memberikan suatu penjelasan yang reasonable tentang pemeliharaan Allah sang pencipta kepada burung-burung dan bunga-bunga dan alam semesta ciptaannya. Kita melihat burung-burung yang berterbangan dengan bebas. Begitu ceria mereka memasuki hari yang baru. Mulai dengan kicau yang merdu di pagi hari, kemudian mereka berangkat melaksanakan bagian mereka,
mencari makanan yang Allah Sang Pencipta sudah sediakan bagi mereka. Tidak ada yang kekurangan. Di dalam bagian yang lain di kitab Injil dikatakan bahkan burung pipit. Di sini burung pipit itu mahal, saudara-saudara. Paling sedikit satu ekor itu 20 dolar lebih. Tapi di Indonesia itu dijual 1.000 perak satu. Berapa itu 1.000 rupiah? Itu ya kecil sekali nilainya. Oke, kalau dibandingkan dengan US dollar. Burung yang tidak berharga. Itu dijual hanya buat anak-anak yang kepingin punya pet, ya. Lalu terlepas juga tidak apa-apa. Dia tidak ada harganya karena begitu banyak burung pipit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bahkan burung pipit yang cuma bernilai 2 ekor seduit itu, kalau kita membeli 2 cuma sepeser harganya, lalu kemudian si penjual menambahkan 1 ekor ekstra karena saking murahnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak ada burung pipit yang jatuh ke tanah di luar kehendak Bapa di surga. Nggak ada yang lagi terbang lalu kena serangan jantung terjun ke tanah mati misalnya. Tidak, kecuali diisengin orang, dipelintang, dijepret atau ditembak. Allah memelihara bahkan burung pipit, bukan burung beo atau burung cucak rawa yang mahal. Burung yang begitu sederhana dan yang murah Allah pelihara. Saudara bayangkan, kalau saudara buka video atau lihat nature di sana, kawanan burung-burung yang berupa hama seperti itu, macam pipit, gelatik seperti itu, kalau terbang seperti awan begitu banyak. Saya suka pelihara burung. Untuk 1 ekor burung berapa banyak makannya? Setiap hari saya harus ganti 1 takar itu karena dia makan begitu banyak. Saudara bayangkan 1 kawanan begitu banyak seperti awan. Berapa banyak makanan itu? Berkarung-karung pun tidak cukup. Tapi mereka tidak ada yang kelaparan. Allah Pencipta memeliharakan. Apalagi kita, anak-anaknya, seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Bahkan burung dan bunga pun dipelihara. Terlebih kita, anak-anaknya, Tuhan memelihara. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tuhan juga memberikan reason yang berikut bahwa kita tidak perlu khawatir karena kekhawatiran adalah sia-sia. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di dalam bahasa asli menambahkan sehasta itu kurang lebih 45-46 cm. Maksudnya pada ukuran tubuhnya. Tapi kemudian banyak penafsir yang setuju bahwa ini maksudnya menambahkan umur. Tapi kalau dimaksudkan dengan tinggi pun, siapa yang karena dia khawatir melihat diri di depan cermin, kemudian aku ingin lebih tinggi, lalu karena dia khawatir kok aku kurang ukuran yang bagus, apakah dia bisa tambah 1 hasta? Mustahil, 1 senti pun tidak bisa. Demikian pula terlebih lagi untuk hidup kita. Kita tidak bisa menambahkan sehari 2 umur hidup kita dengan kekhawatiran. Malah mungkin karena kekhawatiran justru hidup kita bisa lebih singkat. Karena kesehatan kita digerogoti oleh karena kekhawatiran kita. Jadi kekhawatiran adalah sia-sia. Tuhan Yesus sudah memberikan paling sedikit 3 reason. Ada hal-hal yang lebih penting daripada yang kita khawatirkan. Kedua, kita sebagai umat tebusannya, bukan hanya sebagai ciptaannya, sebagai umat tebusannya, jauh lebih bernilai daripada ciptaan yang lain. Ketiga, kekhawatiran adalah sia-sia. Dan keempat, Tuhan Yesus berkata, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka berkhawatir akan hal-hal tersebut. Tetapi umat Allah, milik Allah, tidak patut berkhawatir. Karena Bapa yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya. Tuhan juga menghendaki supaya kita menjadi seperti anak-anak kecil di dalam beriman kepada Bapa kita.
Saudara, apakah Anda pernah menemukan bahwa anak-anak kita, anak-anak kandung kita berkhawatir? Apakah mereka khawatir besok pagi bawa makanan apa ke sekolah, ada makanan atau tidak? Tidak, kita yang khawatir. Apakah mereka besok ada makanan atau tidak? Tapi mereka cuma kerjanya makan, main, kemudian tidur. Apakah pernah kita temukan anak kita malam dia bisa tidur, kalau kita tanya, Lala, kenapa kamu nggak tidur? Nggak bisa tidur, Mami. Kenapa? Khawatir besok makan atau tidak? Tidak ada. Anak-anak kita tidak pernah khawatir. Kalau sampai anak kita berkata seperti itu, kita tersinggung, bukan? Kamu pikir aku tidak pikirkan kamu? Begitulah kita. Mengapa kita berkhawatir? Kita punya Bapa di surga yang sempurna, lebih daripada kita yang penuh cacat celah. Kalau kita berkhawatir, kita akan berkata kepada Allah, Ya Allah, aku tidak sungguh mengenal Engkau. Aku tidak yakin bahwa Engkau mempedulikan aku. Ya, oke, di dalam gereja suasananya baik sekali, Engkau katanya adalah Allah yang maha baik, tapi aku tidak sungguh yakin bahwa Engkau peduli kepadaku. Maka lebih baik aku urus diriku sendiri, dan oleh sebab itu aku banyak khawatir memikirkan ini itu karena terlalu banyak hal yang harus aku urus. Tidak, Allah akan memelihara kita dengan pasti. Don't worry, be hopeful di dalam Dia. Lalu Tuhan Yesus memberikan jaminan sekaligus solusi. Bagaimanakah kita bisa yakin bahwa kita tidak perlu khawatir? Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lebih dahulu mengutamakan yang utama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, maksudnya semuanya itu apa? Itu hal-hal yang kita butuhkan. Itu akan ditambahkan atau akan Allah sediakan, akan Allah cukupkan bagi kita. First thing first. Utamakanlah yang terutama. Kita adalah warga kerajaannya. Kita mengabdi kepadanya. Maka Dia bertanggung jawab memelihara kita. Menarik untuk kita perhatikan bahwa bagian ini tentang janganlah khawatir didahului dengan sebuah kata sambung ayat ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir, dan seterusnya. Jadi kehendak dan perintah Tuhan Yesus untuk kita tidak berkhawatir itu ada hubungan dengan bagian sebelum bagian ini. Minggu lalu kita sudah merenungkan bagian sebelum perikop yang kita sedang renungkan ini. Tentang apa, saudara? Tentang sikap kita kepada harta benda. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tidak mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi segala sesuatu serba sementara. Dan kalau kita mengandalkan hidup kita kepada harta di bumi, kita akan kecewa pada akhirnya. Karena harta itu begitu labil dan banyak ancaman dan kemungkinan hilang dan rusak dan sebagainya. Kita dinasihatkan untuk mengumpulkan harta di sorga, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Ke sana kita akan kembali. Dan di mana ada harta kita, di situ hati kita. Kalau harta kita di bumi, hati kita akan tinggal di bumi. Tapi kalau harta kita di surga, dan surga adalah harta kita, bahkan Allah adalah harta kita yang paling indah dan paling kita rindukan, maka hati kita berada di sana. Dan kemudian akhir bagian tersebut Tuhan Yesus menyimpulkan satu premis, satu dalil, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Dalam artian, tidak ada satu budak yang bisa memiliki dua tuan. Hari ini kita bisa bekerja beberapa job sekaligus. Kita punya beberapa majikan, itu bisa. Tapi untuk budaya pada waktu itu, yang dimaksudkan hamba itu, abdi, hamba, itu adalah budak belian. Dan tidak ada budak belian yang punya dua tuan. Dia cuma punya satu tuan dan 24 jam, 7 hari seminggu, seumur hidup, dia hanya mengabdi kepada satu tuan. Tuhan berkata,
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita harus menentukan kita ini mau mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada uang dan segala kemuliaan pesona dunia ini. Dan karena rumus tersebut, dan karena murid-murid ini kalau ditanya kau mengabdi kepada siapa, ya kami mengabdi kepadamu, kepada Tuhan, kepada Allah. Karena itu, karena engkau mengabdi kepada Allah, karena engkau adalah hamba Allah, janganlah khawatir akan ini, itu, dan seterusnya. Tadi kita sudah melihat bahwa Tuhan memberikan lisan yang pertama mengenai hal yang lebih penting. Kalau kita berkhawatir akan hal-hal yang lain yang bukan Allah, sebetulnya manakah lebih penting antara Allah atau hal-hal tersebut? Tadi kita sudah mengerti juga latar belakang firman ini, bahwa ini ditujukan pertama-tama kepada murid-murid Tuhan dalam konteks zaman itu. Mereka yang meninggalkan segala sesuatu di tengah zaman yang susah, lalu mereka wajar untuk berpikir, besok bagaimana keluargaku, dan sebagainya. Hari ini kita, saya dan saudara, hidup di negara yang boleh dikatakan paling kaya seluruh dunia. Kita jauh dari rata-rata siapapun juga di dunia ini. Saya yakin kita tidak berpikir besok kita makan apa, dalam artian apa ada makanan untuk kita makan, bukan apa makan. Kalau kita bertanya makan apa, itu dalam artian besok tuh masak apa, bukan apa makan. Tidak, kita lebih dari cukup. Jadi hari ini kalau kita khawatirkan, apa yang kita khawatirkan? Saya pikir bukan sesuap nasi, saya yakin. Bukan selembar pakaian. Kita punya banyak pakaian. Tidak pada zaman mereka. Di dalam zaman Tuhan Yesus, bahkan ada orang cuma punya satu helai baju. Oleh sebab itu dalam khotbah sebelumnya Tuhan berkata, kalau ada orang yang menuntut bajumu, berikan baju bamu yang cuma satu-satunya itu penutup pada waktu kamu tidur malam hari, di malam yang dingin, di cuaca pada pasir. Mereka cuma punya satu, tapi kita punya berkoper-koper, lemari kita bahkan tidak cukup. Tetapi kita mengkhawatirkan apa? Kita mengkhawatirkan yang lain-lain. Kita khawatir kalau stok turun, karena kita banyak simpanan di sana. Kita khawatir kalau perhiasan yang kita simpan waktu kita pergi jalan-jalan, wah di rumah tidak aman, bagaimana kalau nanti dibobol orang? Kita khawatir akan hal seperti itu. Kita punya banyak hal yang lain. Tuhan berkata, kepada siapa engkau mengabdi? Manakah yang terpenting untukmu? Saudara-saudara, bila Allah adalah kegemaran kita, kerinduan kita yang paling bernilai, dan kepadanya kita fokus, kita mengabdi bagi Dia, maka kita tidak khawatir akan hal-hal yang lain. Untuk kebutuhan kita, Allah cukupkan. Kedua, untuk hal-hal lain yang kita punya, yang jauh lebih banyak dari siapapun juga di dunia ini, kita hidup lebih cukup, lebih dari cukup. Itu bukan untuk membuat kita khawatir, melainkan kita berpikir dengan kelebihan-kelebihan yang ada, yang lebih dari cukup ini. Bagaimanakah aku bisa memakainya untuk mengabdi kepada Allah, untuk menggunakannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang bernilai kekal, yang ketika segala sesuatu aku tinggalkan, aku sampai ke dalam kekekalan, aku masih melihat bahwa semua yang aku tinggalkan itu menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal di dalam kekekalan, yang tidak habis karena bersifat duniawi, tapi karena aku pakai untuk pekerjaan Allah yang kepadanya aku mengabdi. Waktu aku pulang ke surga, aku masih melihat itu mempunyai bekas di sana, ada hasil di sana.
Pesan jangan khawatir untuk kita zaman ini adalah untuk memeriksa siapakah yang kita utamakan atau apakah yang kita utamakan. Kekhawatiran sampai batas tertentu adalah dosa. Ya wajar bila kita sebagai pelajar khawatir untuk tidak lulus, maka kita belajar. Itu bukan kekhawatiran, itu adalah concern, kepedulian kita, tanggung jawab kita. Kita khawatir di musim yang dingin kita bisa kena flu. Itu bukan khawatir, itu adalah concern kita, kepedulian kita, tanggung jawab kita. Tetapi kadang kita khawatir untuk hal-hal yang begitu kita cintai, begitu kita utamakan, dan menjadi pusat perhatian kita, kekasih jiwa kita, pusat kebahagiaan kita. Dan kalau kita jujur, itu adalah berhala kita. Pada waktu seperti itulah, maka kekhawatiran pada hal tersebut menjadi dosa, karena dia mengungkapkan sebetulnya ada berhala dalam diri kita. Kita bisa tidak peduli kepada Allah kan demi urusan-urusan tersebut yang kita berhalakan, yang kita idolakan, yang kita utamakan. Karena kesenangan, karena hobi, karena satu acara yang memikat hati kita, kita tanpa perasaan sungkan pun kita mengorbankan hari ibadah, jam ibadah. Padahal kita berkata kita mengabdi kepada Allah, tapi terbukti kita mengabdi kepada hobi, kepada kesenangan, kepada harta, kepada hal-hal yang menjadi kekasih jiwa kita. Kita tidak punya patung untuk kita sembah, tidak ada jimat yang kita kukupi dengan kemenyan. Tetapi Martin Luther sang reformator berkata, di bawah permukaan setiap dosa itu ada berhala. Kalau orang mencuri, mengapa dia mencuri? Karena dia memberhalakan benda yang dia idamkan. Kalau orang berzina, mengapa dia berzina? Karena kenikmatan-kenikmatan tertentu menjadi berhalanya, menjadi yang utama di dalam hidupnya, bukan Allah. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu, bahkan mengkhawatirkan anak-anak kita, mengapakah mereka itu menjadi begitu terutama, sehingga lebih dari kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan anak-anak itu kepada kita, lebih mengasihi anak-anak kita daripada kita mengasihi mereka. Kita tidak perlu khawatir. Allah memelihara mereka. Kita hanya melakukan bagian kita, mengasuh titipan Allah. Marilah saudara-saudara, hal-hal lain yang kita khawatirkan itu, biarlah kita abdikan kepada Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu berarti hal-hal yang benar, termasuk cara-cara yang benar menurut Allah untuk menempuh hidup ini. Marilah kita belajar itu dan kita melakoninya. Dan semua hal-hal yang berharga bagi kita, yang untuk orang dunia menimbulkan kekhawatiran, kita fokuskan untuk menjadi prasarana kita mengabdi kepada Allah. Kita tidak takut rugi karena kita mencintai Allah. Seorang misioneri pergi mengunjungi Korea dan diantar oleh seorang putra daerah di sana. Mereka melintasi pedesaan, lalu melihat ada seorang pemuda menarik bajak. Kita tahu karena kita dari Indonesia, luku itu bajak. Dia menarik bajak, dan di belakang bajak itu duduk seorang tua, ayah dari si pemuda ini. Mengherankan sekali.
Bajak itu kan harusnya ditarik oleh kerbau atau lembu. Mengapa ditarik seorang pria muda? Jadi misionari ini bertanya, apakah orang di sini meluku sawah dengan tenaga manusia? Oh tidak, kata si guide ini. Mereka berdua itu anggota gereja setempat. Mereka orang Kristen, anggota gereja setempat. Tahun lalu gereja mereka membutuhkan renovasi, pemugaran. Jadi ada penggalangan dana dari anggota-anggota sendiri. Lalu keluarga yang sudah tinggal ayah dan satu anak muda ini, mereka sangat pas-pasan sekali hidupnya. Mereka cuma hidup dari hari ke hari dan sebagai seorang petani. Tapi mereka punya kerbau. Jadi mereka menjual kerbaunya untuk memberikan persembahan bagi pemugaran gereja. Wah, si misionari bilang, mereka memberi sampai berkorban seperti itu ya. Lalu guide ini berkata, mereka tidak merasa berkorban. Mereka memberi dengan bersyukur. Mereka bersaksi di gereja. Kami bersyukur bisa memberi karena kami masih punya kerbau. Saudara lihat sikapnya. Bagaimana itu mengabdi kepada Allah? Mereka tidak berkhawatir besok kami makan apa. Bagaimana meluku sawah kalau kerbau kami sudah tidak ada. Mereka malah bersyukur karena mereka masih punya kerbau untuk dijual. Dan itu mereka bisa ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Keadaan mereka tidak menimbulkan khawatir untuk mereka. Karena mereka mengabdi kepada Allah. Bukan mengabdi kepada mama. Marilah kita hidup one day at a time. Setiap hari kita hidup dengan tanggung jawab mengelola hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ada kesusahan-kesusahan, tapi tidak membuat kita khawatir. Tidak berpikir besok, karena besok masih belum tentu. Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap hari ada problem. Setiap hari ada tantangan. Jangan tambahkan itu dengan kesusahan besok yang masih belum tentu. Besok ada urusannya sendiri. Marilah kita hidup setiap hari dengan tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Dan selebihnya adalah urusan Tuhan. Kiranya kita sebagai umat Tuhan, murid Tuhan, bahkan anak Allah, boleh tidak dihantui oleh segala macam khawatir yang menjadi beban orang dunia. Tuhan memberkati.